Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nonton Nuntun Channel. Kali ini kita akan menuturkan alur cerita film The Rock. Selamat menongkrong. Film diawali di sebuah gudang senjata angkatan laut yang mendapat serangan dari orang-orang yang bersenjata lengkap. Mereka mencoba melumpuhkan para penjaga dan memasuki gudang amunisi. Ternyata tujuannya adalah mengambil senjata kimia yang sangat berbahaya. Namun dalam aksinya, salah satu senjata yang berisi zat kimia itu pecah. Akibatnya salah seorang dari mereka tewas. Stanley adalah seorang FBI ahli di bidang senjata atau benda-benda yang berisi cairan kimia. Suatu hari, di laboratorium FBI tempat di mana Stan bekerja, menghadapi suatu masalah mengenai isi sebuah kotak yang diduga berisi gas sarin yang telah tercium oleh anjing pelacak di bandara. Paket itu ditujukan ke kamp pengungsi Bosnia yang ada di Amerika Serikat. Mereka mulai mengobservasi isi kotak itu, namun salah satu petugas mencoba untuk bermain-main dengan isi kotak, yaitu sebuah boneka bocil. Tiba-tiba dari mulut boneka itu mengeluarkan gas yang berbahaya, sampai sarung tangan pelindungnya pun melepuh. Seisi lab tampak panik dan memerintahkan untuk menusukkan jarum yang berisi cairan anti racun ke jantungnya untuk menghentikan racun jangan sampai menjalar ke jantung. Look at this! We're gonna have the room clear! Tell the truck before your suit melts! Shit! Fucking shit! 40 seconds! If that suit melts! And then defuse the bomb! Well, just do it, Stan! 15! Scene berpindah ke Alcatraz, sebuah penjara kelas kakap yang berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat, yang telah menjadi objek wisata bagi sebagian turis lokal maupun interlokal. Seorang guide yang sedang mendampingi kliennya dihampiri oleh 3 orang yang berbadan tegap. Dan tanpa basa-basi, mereka semua dimasukkan ke dalam sel tahanan. Mereka bingung apakah ini bagian dari tur mereka untuk merasakan sensasi dalam tahanan. Namun, salah satu dari pria yang berbadan tegap yang bernama Jenderal Hamel mengatakan bahwa mereka akan dijadikan sandera. Tak lama kemudian, pasukan mereka berdatangan dan mempersiapkan senjata-senjata seperti akan menghadapi sebuah peperangan. Jenderal Hamel adalah seorang tentara Amerika Serikat yang telah ditugaskan ke berbagai negara. Ia merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintahnya dalam memperlakukan veteran perang, di mana para tentara yang gugur tidak mendapatkan kompensasi dan membohongi keluarga atas apa yang terjadi. Oleh karena itu, ia ingin menghentikan semua ini dan meminta kompensasi sebesar $1 juta per orang kepada pemerintah Amerika Serikat. Tentu saja pengajuan dari mereka sangat memberatkan bagi pemerintah. Namun, Hamel memberi waktu selama 24 jam. Kalau tidak, semua sandera akan dibunuh dan senjata kimia akan mereka luncurkan ke kota. Pemerintah merasa pusing akan keadaan ini, karena keselamatan sandera dan penduduk yang ada di luar pulau akan terancam. Last night, General Hummel using brute... Oh, yeah, how you doing? I don't know, Frank. Got a lot of very, very worried people here, Frank. And my men were responsible for over 200 enemy kills. You will transfer $100 million from the grant. From these funds, reparations of $1 million will be paid. Countermeasure, you know and I know it doesn't stand a chance. Maka mereka memutuskan untuk mencari orang yang ahli dalam senjata kimia dan orang yang paham tentang penjara Alcatraz secara detail. Maka mereka pun teringat akan seseorang yang bernama Mason, yang beberapa kali dapat meloloskan diri dari penjara itu. Padahal Alcatraz adalah penjara yang memiliki penjagaan yang ketat dan lokasi yang sangat rumit bagi napi untuk bisa lolos. Two maximum security prisons, and if he hits this, I have to get up 3 times. good morning. Entity not in the United States or Great Britain. Mason yang sedang menjalani hukuman dipanggil dan dipertemukan dengan Stan.
Stan membujuk Mason untuk menerima misi itu, karena Masonlah satu-satunya orang yang mengenal baik Alcatraz. Mason menyanggupi tawaran itu dengan syarat ia ingin mandi dan bercukur di sebuah hotel mewah. You being a field agent. Then you're trained in weaponry, explosives, Then it's the Fairmont Hotel. Okay. Shower, shave. Dengan terpaksa pemerintah menyanggupi persyaratan yang diajukan. Namun setelah permintaannya telah dilaksanakan, Mason mencoba mengelabui dan meloloskan diri dari penjagaan. My secretary here will settle the bill. We shake on it. Suspect is in a black Humvee. Marvin, look up Wolford Federal Penitentiary. Akhirnya Stan mendapat informasi kemana Mason pergi. Ternyata ia hendak menemui seorang gadis yang tak lain adalah anaknya yang telah lama ia tinggalkan dan tak bertemu karena berstatus sebagai tahanan. Si gadis terlihat kesal kepada ayahnya karena selalu mencoba untuk kabur dari penjara yang otomatis hukumannya selalu ditambah. Namun, di saat mereka berbincang, Stan dan polisi lainnya mendekati Mason dan Stan mengatakan bahwa ia sedang ditunggu untuk melaksanakan tugas dari atasan. FBI, ma'am. Di kantor, kepada Mason diperlihatkan sebuah blueprint Alcatraz, karena Mason pernah tinggal di sana beberapa kali dan dapat meloloskan diri. Yang tentu saja mereka menduga bahwa Mason tahu seluk-beluk penjara itu. Namun Mason bilang bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Itu semua hanya ada di ingatannya. Ia bisa menjelaskan kalau ia sudah berada di sana. Di lain tempat, Stan mencoba menjelaskan kepada petugas tentang roket yang berisi gas beracun. Petugas bilang ia tidak perlu menjelaskan semua itu. Stan sertakan dalam misi itu. Namun setelah dibujuk, akhirnya dengan terpaksa ia menerima. Thank you. Look, I know this isn't easy for you. Okay. You're right. Tim penyelamat pun diberangkatkan dengan helikopter dan Mason menjadi pemandu tim untuk masuk ke penjara yang mempunyai keamanan yang sangat ketat itu. Operational gear for Mr. Mason. Everyone! Terbukti memang Mason mengetahui dengan baik penjara itu, sehingga mereka bisa sampai ke dalam penjara. Welcome to the Rock. Kehadiran mereka diketahui oleh Jenderal Hamal dan kawan-kawan. Terjadi negosiasi di antara mereka. Namun salah satu di antara tim Jenderal Hamal menyenggol tembok sehingga jatuh yang memicu awal dari pertempuran dan baku tembak. Concerned for the lives of your men, you will order them to safety their weapons. Don't do anything stupid. You want? You're down there. We're up here. I will not give that order. Last time you order your men to safety their weapons. Banyak yang menjadi korban. Hanya tersisa Stan dan Mason. Stan melaporkan bahwa semua pasukan telah tewas dan hanya tersisa ia dan Mason. Mereka pun merasa putus asa. Namun Womack yakin bahwa Mason bisa menjalani misi itu. Stats is they're dead. They're dead. I didn't want this. Sir? You made a terrible mistake. Damn you for forcing me into this position. I need to talk to you right now alone. Womack menjelaskan bahwa Mason adalah seorang mantan agen Inggris yang mencuri arsip para petinggi di Eropa dan Amerika. Ia tahu segalanya tentang yang terjadi di Amerika,
lalu ia ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui peradilan. Womack pun menjelaskan bahwa Mason adalah pembunuh yang terlatih. He's a trained killer. It's the only hope that we have got. Mason! Mason! Stan mencoba memberi semangat kepada Mason untuk menyelesaikan misi menyelamatkan para sandera dari Jenderal Hamill dan timnya. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang FBI yang tahu tentang senjata kimia. But I'm gonna need your help. I'm gonna need it right now. Tim Hamill segera mengidentifikasi setiap korban dan mengetahui masih ada yang tersisa. Maka mereka pun segera mencari Stan dan Mason dan melakukan serangan-serangan dengan menjatuhkan bom-bom berdaya ledak tinggi. Don't really have any choice. 'Namun, Stan dan Mason berhasil menghindari serangan-serangan itu dan memulai pencarian di mana roket-roket itu disimpan dan berhasil melumpuhkan anak buah Hamill. Stan sebagai ahli bahan kimia mulai melucuti setiap roket yang ada di sana dan mengambil chipnya supaya roket itu tidak bisa diluncurkan. Namun, keberadaannya di sana diketahui oleh Hamill, sehingga mereka harus segera meninggalkan tempat itu untuk menghindari anak buah Hamill. Hesitate too long. 3 jam menuju deadline untuk membuktikan keseriusannya, Hamill melalui Hello Hello mengancam akan membunuh salah satu sandera apabila chipnya tidak dikembalikan. Stan sempat galau, namun tak disangka Mason langsung menghancurkan chip roket-roket itu agar Stan tidak berubah pikiran dengan ancaman Hamill demi menyelamatkan penduduk kota. Dan mereka pun segera berbagi tugas. Stan mencari roket-roket lainnya, dan Mason akan menghadapi Hamill untuk mengalihkan perhatian. Hamill menanyakan kenapa Mason bisa berada di sini. Mason bilang ia dipilih karena tahu seluk-beluk Alcatraz. Mason pun bilang bahwa tindakan Hamill adalah gila. Ia berpesan kepada Hamill walaupun merasa dikhianati pemerintah, tapi tidak melakukan hal yang bisa membunuh orang banyak karena bukan di medan perang. Kembali ke Stan. Stan menemukan roket yang lain dan berusaha untuk mengambil chipnya. Namun, tindakan ini diketahui oleh anak buah Hamill. Hi, sweetie. Boy. Stan tertangkap oleh anak buah Hamill. Hamill meminta chip pemandu roket kepada Mason. Ia bilang chipnya tidak ada dan sudah dihancurkan. Hamill marah dan memukulnya. Where are the guidance chips? I destroyed them. Does that mean you'll execute us both? Sisa waktu kurang dari 1 jam. Mereka berada di dalam sel. Dengan keahliannya, Mason berhasil keluar dari sel, dan mereka pun melanjutkan misinya. Some solution. Find it up here. It's my son. Mason bilang, Hamill tidak akan melakukan aksinya karena ia adalah seorang prajurit, bukan seorang pembunuh. Karena ia tahu dari sorot matanya. Sementara itu, Hamill mendapat telepon dari pemerintah yang meminta penambahan waktu 1 jam. Namun, Hamill menyatakan sisa waktu tinggal 3 menit lagi. Anak buah Hamill bilang pemerintah memperlakukan mereka seperti orang bodoh dan memaksa Hamill akan meluncurkan roket untuk membuktikan tindakan mereka tidak main-main. Hamill pun menyetujui saran anak buahnya. Mereka bersiap-siap untuk meluncurkan roket. Akhirnya, atas perintah Hamill, roket dapat diluncurkan. Sasarannya adalah penduduk kota. The weapon is hot. I'm Stan. Fire. Pemerintah Amerika Serikat panik, tak bisa membayangkan bahaya yang ditimbulkan, yang tentunya akan membunuh banyak penduduk kota. Namun, tanpa diduga,
Roket yang sasarannya ke lapangan yang sedang menyelenggarakan pertandingan football berpindah haluan dan jatuh ke laut. Christ. Bogey detonated underwater. Fuck. Only Greg, but there's still one left. What the fuck is going on? Sir, Major! Anak buahnya mengetahui Hamel yang merubah titik koordinat. Hamel mengatakan bahwa misi mereka sudah berakhir. Anak buahnya tidak bisa menerima pernyataan Hamel. Mereka meminta uang seperti perjanjian semula karena status mereka adalah sebagai tentara bayaran. Suasana pun menjadi tegang dan terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi baku tembak. We bluffed. They called it. The mission's over. Whoever said anything about... Stand down, Captain! That sidearm, sir. You mean this side on it? Jenderal Hamel terkena tembakan oleh anak buahnya. Stan dan Mason menolongnya dan menanyakan letak roket terakhir yang mereka simpan. Sementara itu di Pentagon, Presiden menyesali semua yang terjadi karena telah mengabaikan veteran-veteran perang sehebat Hamel. Namun, karena telah mengancam jutaan manusia dan dibayar dengan puluhan tentara, maka Presiden menyatakan perang dengan teror dan mengizinkan penyerangan udara ke Alcatraz. Blood. We are at war with terror. Stan segera menuju letak roket yang disimpan. Ia berhasil menemukan dan melumpuhkannya. Namun, anak buah Hamel menemukannya dan mencoba menggagalkannya. Come here, you little chickens! Come on. You know how this shit works? Let's play. Come on. I think we got started off on the wrong foot. I don't like soft ass. I love pressure. Well, you're in here. Stand over here and come out like a man. Mereka pun tewas, namun Stan terkena radiasi beracun itu. Untungnya, ia membawa jarum suntik yang berisi anti radiasi beracun. Ia pun segera mengarahkan untuk menghentikan aliran ke jantungnya. Tighten up that formation. Sementara itu, pesawat tempur Angkatan Udara bersiap untuk menghancurkan Alcatraz. Stan pun terlempar ke laut. Beruntung Mason bisa menyelamatkannya. Goodspeed, do you read me? Come in. Goodspeed, do you read? This is Goodspeed. Goodspeed. Swomack. He's dead, sir. How? When? Just come. Film diakhiri dengan kepergian Mason dan berpesan untuk mengunjungi sebuah gereja di bangku depan, sebelah kanan, yang ternyata tersimpan sebuah roll film, di mana di film itu akan diketahui siapa pembunuh John F. Kennedy. I'm sorry. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, hargailah perjuangan para patriot, dan kerjaan kita tidak dihargai, maka ikhlaslah, jangan menjadi amarah.